Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Bersyukur ya, saya kenalkan Pastor Anin. Beliau adalah pastor sejak 2019 ya. Beliau itu youth pastor dan juga melayani di Sunday School di JKI Shekinah Glory Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Jika ada di antara saudara yang pernah pergi ke Indonesia di bagian Jawa, Jawa Tengah, bolehlah mampir ya saudara, visit ya di Temanggung ya, ada gereja kita JKI ya. Kita boleh sama-sama, saudara boleh sama-sama juga akan melayani di sana. Dan beliau itu bukan full timer, tetapi beliau bisnis ya, dan juga pelayanan, bisnis untuk mensupport pelayanan. Dan perlu diketahui beliau masih single dan available. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bagi aplaus ya untuk Pastor Anin, dan kami serahkan masa ini kepada hambanya. Masih beri tepuk tangan. Pastor, dua pakai orang record ya. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Sebelum kita mulai, boleh kita sekali lagi sembah Tuhan sebentar aja. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan siang hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Bapa, mari Bapa. Karena kemenangan adalah bagian setiap kami. Ya Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan percaya Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9 Kau berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang sedang Tuhan sediakan dan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami percaya siang hari ini juga kami tidak mau berpikir yang biasa-biasa Tuhan, tapi kami percaya Kau sanggup mengerjakan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Mari Tuhan jadikan tanah hati kami tanah yang paling subur untuk setiap benih kebenaran firman-Mu ditanam, bertumbuh, berbuah sampai buahnya bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar Kau yang berbicara buat setiap kami. Dan terus Tuhan, kami punya telinga dan hati seorang murid yang mau mendengar apa yang Kau ajarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom. Tadi sudah dikenalin sama Pastor Betty, jadi saya nggak perlu perkenalkan diri ya. Oke, pagi. Kebiasaan kalau ibadah pagi, siang hari ini kita langsung buka di Yohanes 4. Ada satu cerita yang buat saya tuh sangat membekas dan luar biasa gitu ya. Dari seorang yang bukan siapa-siapa tapi hidupnya berdampak luar biasa. Yohanes 4 kita akan baca. Nanti jangan kaget ya, ayatnya banyak sekali gitu. Tapi kenapa banyak? Karena ini sebuah cerita gitu. Kalau kita nggak baca semua nanti nggak ngerti, tidak utuh itu ceritanya ya. Jadi kita akan baca, saya tidak bahas satu persatu, tapi supaya ceritanya jelas. Yohanes 4 dari ayat 1.
Ini tentang Yesus yang bertemu dengan perempuan Samaria. Karena banyak, saya minta kita tukeran ya. Nanti saya baca ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap, di ayat yang genap ya. Saya akan memulai dulu. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat dekat karena ia duduk di pintu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus padanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu padanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Oke, sampai di sini dulu. Per sesi ya kita akan bahas. Jadi di zaman itu bangsa Yahudi dan bangsa ada Samaria itu tidak bergaul. Karena apa? Karena beda kasta, gitu ya. Kastanya tinggi dan rendah, jadi tidak bergaul. Makanya kan ada perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, itu karena di zaman itu orang Samaria dan orang Yahudi itu nggak bergaul. Tapi kita lihat, bayangkan Yesus lagi lari, gitu ya, dari orang-orang di sana karena dibilang banyak membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Yesus lari capek, berhenti di sumur Yakub jam 12 siang. Bayangin, tadi saya makan dengan Pastor Chu. Selesai makan sekitar mungkin jam 12 juga ya Pastor. Kita masuk mobil itu seperti di oven, Bapak Ibu Saudara ya. Panas sekali. Dan hari itu Yesus duduk di tepi sumur jam 12 siang dan ketemu wanita ini. Pertanyaannya, saya yakin hanya mereka berdua yang ada di situ. Tidak ada yang lain. Kenapa? Nimba air kok jam 12 siang. Pertanyaannya lagi, kenapa wanita ini nimba air jam 12 siang? Kenapa nggak pagi atau sore? Ya memang jadwalnya, enggak. Di zaman itu, perempuan, nah nanti kita akan bahas semua, tapi intinya kita tahu ya, perempuan itu bilang, suami yang ada padamu saat ini itu bukan suamimu. Jadi istilahnya hari ini, perempuan ini sama dengan pelacur, sama dengan pezina. Dia punya suami banyak, mungkin kawin cerai. Di zaman itu orang yang kotor seperti itu tidak layak bertemu dengan orang lain. Itu kenapa di firman Tuhan
Dikatakan ada wanita yang berzina mau dilempar batu, betul ya? Mau dirajam batu. Karena wanita yang berzina, yang kotor, yang najis, hari itu tidak diterima. Kotor kamu. Itu kenapa dia menimba air jam 12 siang. Ketika tidak ada satupun orang di situ. Panas-panas lagi, aduh, gosong gitu ya, nanti kulit. Dia timba itu air. Dan tidak disangka dia ketemu yang namanya Yesus. Dalam pertemuannya, saya sangat suka Yohanes 4 ini. Kenapa? Disinilah nanti kita akan baca firman yang berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu di sini. Air hidup ada di sini. Menyembah di dalam roh dan kebenaran ada di sini. Kenapa firman-firman itu muncul? Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan kotor dan najis. Dengan seorang perempuan yang punya suami banyak. Dengan seorang perempuan Samaria yang hari itu Samaria itu juga kastanya lebih rendah dari orang Yahudi. Kenapa firman-firman yang hari ini kita sering katakan ayat emasnya kita hari ini itu muncul dari sebuah pertemuan antara Yesus dengan seorang perempuan yang berzina, dengan seorang perempuan dari kasta yang rendah. Kita akan buka lebih rada loncat dulu, kita pindah dulu ke Matius. Kita pindah sebentar ke Matius 19. Sebentar. Ayat yang ke-16. Matius, ya. Tentang orang muda yang kaya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu padanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu, ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu padanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus padanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di sini ada dua cerita. Sama-sama ketemu Yesus, betul ya? Sama-sama berbincang dengan Yesus. Bayangkan ketemu Yesus yang sekarang kita sembah, yang mungkin kita belum pernah lihat. Mereka berdua, perempuan Samaria dan orang muda kaya ini, sama-sama ketemu Yesus. Tapi yang satu, orang muda ini mendengar perkataan Yesus dan pergi dengan kecewa karena jawaban Yesus. Tapi yang satu, perempuan ini, ketika Yesus berkata apa? "Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami." Dia tidak marah. Responnya adalah apa? Ayat 19. Kembali lagi Yohanes 4 ayat 19. Responnya yang berbeda dari orang muda kaya dan seorang perempuan najis pezina dari Samaria ini. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nenek moyang kami, next nyambung ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus padanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita baca sama-sama ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini sampai sekarang kita hafal di luar pikiran, betul ya? Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan firman ini muncul. Ketika saya baca ini ya, saya bertanya, Yesus, Tuhan, Roh Kudus, kenapa ayat ini muncul dari sebuah percakapan antara engkau dengan seorang perempuan kotor, najis, pezina, dan dari Samaria? Kata-kata ini tidak muncul ketika Yesus dengan murid-muridnya. Kata-kata ini tidak muncul ketika Yesus berbicara dengan anak muda kaya tadi, yang sudah melakukan tidak berzina, tidak hormati ayah ibumu, tidak membunuh, dan dia berkata, aku sudah lakukan itu semua. Kita aja mungkin belum ya. Anak muda kaya ini sudah ngelakuin itu semua. Hanya satu, Tuhan berkata, jual semua milikmu, dan dia langsung kecewa. Tapi ada satu perempuan yang hati Tuhan itu tergerak, tersentuh, jatuh hati. Karena apa? Karena ketika perempuan ini dikatakan, yang ada padamu sekarang bukan suamimu, wanita ini tidak marah. Tapi yang dia lakukan apa? Dia mengakui kelemahannya, dosanya. Sama dengan wanita yang sakit pendarahan. Kita tidak usah baca. Saya yakin kita semua tahu ya, cerita wanita pendarahan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa wanita pendarahan ini nggak teriak? Yesus, kan ada nih Bartimius ya kalau nggak salah. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berteriak ya. Tapi kenapa wanita pendarahan ini tidak berteriak? Tapi dia masuk di kerumunan orang dan dia bilang apa? Asal aku jamah jubah-jubahnya dan aku akan sembuh. Kenapa? Karena di zaman itu, Bapak Ibu Saudara, wanita pendarahan sama dengan wanita yang najis. Dan bayangkan pendarahannya bukan 1 tahun loh, berapa? 12 tahun. Saya yakin dia sudah diasingkan. Itu kenapa dia bilang gini, Tuhan, aku ini berdosa, aku ini najis, aku ini kotor. Tapi aku yakin, aku maju terobos itu semua kerumunan. Dan aku jamah jumbai. Jumbai jubah itu, kalau jubah zaman dulu, itu ada kayak kain-kain gitu loh di bawahnya. Nah itu yang dijamah sama wanita ini. Dan seketika sembuh. Dan seketika juga Yesus yang lagi jalan berhenti. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, ini saya bukan ngarang cerita ya, itu ada ceritanya semua. Yesus berhenti dan berkata, siapa yang menjamah aku? Terus murid-muridnya menjawab apa? Lu banyak orang jamah engkau. Ini di kerumunan, lagi desak-desaan. Saya kemarin di Bukit Bintang, hotel saya itu di Jalan Alor. Itu kalau malam udah kayak traffic jam. Tapi manusia yang traffic jam ya, bukan kendaraan, bukan kereta yang traffic jam, tapi manusia yang traffic jam di tengah-tengah Jalan Alor. Demikian juga keadaan Yesus hari itu. Lagi di tempat-tempat banyak orang. Tapi yang bikin Yesus berhenti dan bertanya, ada kuasa yang keluar daripadaku, hanya dari seorang wanita pendarahan. Pertanyaannya, apa yang membuat kuasa Tuhan keluar? Apa yang membuat setiap firman itu keluar saat pertemuan dengan dua wanita ini? Kerendahan hati. Dan hati yang mau berkata, Tuhan, aku tuh punya banyak kelemahan, aku punya banyak dosa dan kekurangan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segalanya. Kita akan lihat bagaimana seorang perempuan yang tadi hanya nimba air dan punya suami yang saat ini sekarang bukan suaminya, bisa menyelamatkan satu kota.
Kita akan buka lagi Yohanes 4 tadi, ayat yang ke-28. Kita akan sedikit loncat-loncat ya. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, pergi ke kota dan berkata pada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang pada Yesus. Oke, sampai di situ. Kemudian lanjut di ayat 34. Ini percakapan Yesus dengan murid-muridnya ya. Kata Yesus pada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan kerjanya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita." Kemudian ayat 39, loncat lagi dulu. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena siapa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta padanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat yang ke-42. Dan mereka berkata pada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari perjumpaan seorang perempuan kotor yang bersuami banyak dari Samaria, satu kota yang namanya Samaria percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Bukankah itu yang Tuhan paling rindukan buat kita kerjakan? Loh, Yesus itu naik ke surga terakhir nggak ngomong yang lain loh. "Oh, diberkatilah engkau, menjadilah kaya." Begitukah firman Tuhan? Enggak. Amanat agungnya pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu enggak yang lain. Hati Tuhan itu hanya buat jiwa-jiwa. Hati Tuhan hanya buat orang-orang yang belum kenal Dia. Dan bayangkan dari seorang wanita ini, dari perjumpaannya dengan Yesus, satu kota diselamatkan. Bahkan ayat 42 dikatakan, "Bukan karena engkau lagi yang ngomong sama aku sekarang sudah dengar sendiri." Tugas kita pertama memperkenalkan Yesus, tapi selanjutnya biar mereka ketemu Yesus sendiri. Mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai salah, karena sering banyak orang Kristen, kita ini mau jadi pahlawan, harus lewat aku, harus melalui aku. Apalagi, maaf, sangat mudah kalau punya karunia, gitu ya. Dan kita itu sangat tipis di antara melayani Tuhan dan ingin jadi Tuhan. Wanita Samaria ini pertama menjadi jembatan. Itu loh, di situ ada Yesus. Apa itu Kristus ya? Ayo. Dia ngerti loh dosaku. Dia ngerti loh semua hidupku. Dan semua satu kota datang ke Yesus. Kita ini hanya jembatan. Kita ini hanya alat. Biar semua berjumpa dengan Yesus. Dan kalau engkau berkata, "Aku bisa apa?" Wanita ini bisa apa sih? Tidak cuma wanita inilah, banyak. Ratu Esther, kita tahu Ratu Esther? Dia tuh anak yatim piatu loh Bapak Ibu Saudara.
Jadi nggak ada alasan, aduh keluargaku. Saya ini kan melayani di anak muda ya. Anak muda itu kebanyakan alasan. Tak kasih tahu. Banyakan alasan. Disuruh doa, malu. Disuruh nyanyi, suaranya katanya jelek. Disuruh pergi menginjil, nggak bisa, mau ngomong apa. Pokoknya ada we alasannya. Esther itu anak yatim piatu yang diangkat anak oleh Mordekhai. Dari Esther satu bangsa diselamatkan, betul? Kenapa kita rayakan Purim? Karena Esther, dia mau berdiri buat bangsanya. Ada satu lagi, Lea, istri yang tidak dicintai oleh Yakub. Tapi kita tahu Yesus lahir dari siapa? Ada yang tahu Yesus itu lahir dari siapa? Dari keturunan siapa? Rahel atau Lea? Lea. Yesus itu lahir dari keturunan Lea loh, bukan Rahel. Lea yang tidak dicintai dan tidak diingini oleh suaminya. Saya sering mendapati banyak alasan yang berkata, aku tuh tidak diingini, tidak dicintai, keluargaku rusak, hancur dan semuanya. Saya selalu bukakan di Alkitab, banyak tokoh di Alkitab. Esther tidak punya ayah dan ibu. Rahab, kita tahu Rahab yang menyelamatkan pengintai. Dia itu siapa? Pelacur. Banyak kalau mau disebut di Alkitab, jadi tidak ada alasan untuk kita berkata, aku tidak bisa apa-apa. Karena dari brokenness, dari kehancuran, Tuhan akan membawa pada kemuliaan. Tapi balik lagi, apa respon kita? Loh, anak muda itu tadi yang di Matius, firmannya, judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. Judul perikopnya udah jelas, orang muda yang kaya. Sudah kaya, melakukan hukum Taurat, luar biasa toh. Tuhan bilang gini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu. Orang muda ini bilang gini, sudah tak lakuin semua Tuhan. Kurang sakti apa itu? Kurang sakti apa coba, udah semua dilakuin. Tapi akhirnya kecewa. Tapi malah orang yang berdosa, yang tidak layak, seperti perempuan Samaria ini, ketika berjumpa dengan Yesus, satu kota diselamatkan. Seberapa banyak dan seberapa rindu kita mau Tuhan pakai hidup kita dengan ajaib. Mungkin gak satu kota, mungkin satu keluarga, mungkin gak satu kota, mungkin kalau di Indonesia satu RT, nggak tahu di sini apa namanya. Satu RT itu mungkin beberapa keluarga gitu ya, komplek, satu komplek. Mungkin bukan sesuatu yang sebesar itu loh. Rahab itu hanya menyelamatkan 2 pengintai loh. Tapi kita tahu ketika Israel menyerang Yeriko, firman Tuhan berkata apa? Janjinya, siapapun yang ada di dalam rumah Rahab akan diluputkan. Wow. Dari seorang pelacur. Siapapun di dalam rumahmu hari ini, janjinya akan diselamatkan. Satu orang percaya, betul ya firmannya berkata apa? Satu orang percaya di dalam keluargamu, seisi rumahmu. Itu terjadi pada Rahab. Gak ada alasan mau bagaimanapun hidupmu. Saya punya satu anak muda, dia umur 14 tahun itu melahirkan seorang anak. Dia bukan dari Kristen, ngerti ya maksud saya? Dia dari anak bungsu. Dan saat dia datang ke saya, dia berkata dia mau bunuh diri. Karena dia sudah di limit laki-laki tidak bertanggung jawab. Dia melahirkan seorang anak, seorang diri. Orang tuanya begitu marah sama dia, anaknya harus diberikan kepada yang lain.
Dan dia datang dengan keadaan sangat-sangat di bawah. Saya bilang sangat-sangat di bawah. Dan satu kali ketika saya layani, terus saya layani pelepasan, pemulihan, semua, pokoknya lengkap ya. Sampai beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 berapa ya, berarti 2016-17, itu terjadi dia di 2014 berarti 2014 dan 2016-17 ketika dia siap. Saya bilang gini, berani enggak kamu bersaksi ketika saya pelayanan ke luar pulau, saya ini sering pelayanan ke luar pulau juga. Ayo, mau enggak kamu ikut saya dan kamu yang bersaksi. Dia saksikan itu, saudara. Kesaksiannya baru 10 menit, 15 menit sudah bikin orang bertobat, nangis, semua kelepasan. Saya khotbah 1 jam belum tentu. Apakah saya saya happy, saya senang. Anak saya dari seorang yang hancur bisa memulihkan banyak orang. Karena itulah arti yang namanya perjumpaan. Orang tua saya bukan pastor, bukan pendeta, mereka berbisnis juga, dan mereka tipe orang tua Chinese Indonesia yang kaku sekali, yang tidak pernah mengajarkan berdoa, membaca Alkitab, datang ke gereja. Bukan mereka, jujur. Karena mereka sendiri aja dulu ya, sekarang puji Tuhan sekali sudah bertobat. Dulu mereka tidak ke gereja. Kristen, di KTP-nya Kristen ya, di identity card-nya Kristen, tapi tidak ke gereja. Dan saya juga anak dari hasil MBA ya. MBA ngerti ya di sini MBA? Tidak. Apa bahasanya ya? Merit di luar nikah ya, hamil di luar nikah ya, oke. Tapi ketika saya lahir, orang tua saya sudah menikah gitu. Cuma dan karena Chinese Indonesian ya, mungkin Chinese di sini saya nggak tahu, pada mau anak pertamanya laki-laki biasanya gitu ya. Sama saja. Lahirlah nabi saya gitu kan. Saya anak pertama. Dan ada ketolakan yang besar dalam hidup saya. Jadi tadi Pastor Su tanya, saya Kristen dari lahir, tapi saya sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan baru ketika umur saya 16 tahun. Ketika saya high school, SMA. Nah, semua kita ini boleh Kristen dari lahir. Tapi saya yakin setiap kita punya waktu perjumpaan yang mengubahkan hidup kita dengan Tuhan. Perjumpaan saya dengan Tuhan ketika saya high school, saya pernah, sejak saat itu kan saya jadi berapi-api ya, aktif gitu melayani. Terus pernah, karena orang tua saya hari itu belum bertobat, saya pernah diusir dari rumah, Bapak Ibu Saudara, karena terlalu banyak ke gereja gitu ya, saya diusir. Terus mereka itu tipe orang tua yang gini, kamu harus masuk ranking 3 besar. Kalau masuk ranking 3 besar, kamu boleh ngelakuin apapun, mereka akan cukupi kebutuhan saya, apapun. Jadi saya bilang gini, oke, saya akan masuk 3 besar di dalam akademis saya, di sekolah saya, tapi izinkan saya boleh pelayanan. Tapi kenyataannya sama wae ya toh, podo bae bahasa Jawa nih. Sama saja. Ketika saya sudah 3 besar ranking, tetap aja saya diusir dari rumah ketika saya terlalu banyak pelayanan. Itu perjalanan hidup saya sampai satu kali 2012 saya ini disuruh memimpin mission trip ke satu negara. Negara pertama saya itu bukan negara yang keren, Bapak Ibu Saudara. Negara pertama saya adalah, bisa disebut bukan negara ya, Timor Leste. Tahu Timor Leste? Itu sebenarnya bangsa Indonesia tapi yang pecah ya kan. Itu pertama saya, itu umur saya masih 20 tahun waktu itu. Itu pertama sekali saya
Tapi sejak saat itu, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini Tuhan membawa saya lebih dari 26 negara, Bapak Ibu Saudara, untuk melayani. Dan tidak ada satupun orang tua saya memberi dari situ. Siapa yang memberi? Yesus. Saya jadi pastor, jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara. Karena banyak yang bilang kok penampakannya bukan kayak pastor ya, memang gitu ya. Karena saya sebenarnya tidak pernah punya mimpi, tidak punya keinginan untuk menjadi pastor ya. Jadi jangan menganggap saya pastor pendeta yang pastor Betty gitu, pastor aduh saya ini wah hore-hore gitu. Tapi kenapa saya ditabiskan jadi pastor? Karena Bapak Gembala saya ini pengertian sekali. Saya ini sering pergi ke, yaitu tadi pulau-pulau ke bangsa-bangsa gitu ya. Dan kalau saya berkhotbah, saya sekolah S2 saya itu teologi. S1-nya enggak teologi karena memang saya enggak pengen jadi pastor gitu ya. Ini pengakuan Tuhan. Tapi karena di tengah-tengah saya sering pergi melayani, jadi pastor saya bilang, kamu ditabiskan mau enggak? Supaya ketika kamu melayani dimanapun legal gitu katanya, legal. Oke, siap gitu. Tapi sampai sekarang banyak orang mempertanyakan ya, apakah benar muka-muka kamu ini pastor gitu kan, muka-muka saya maksudnya. Intermezzo Bapak Ibu Saudara. Tapi saya melihat ya, apapun lah background hidup kita, apapun masa lalu hidup kita, itu semua kembali ketika Tuhan berjumpa dengan setiap kita. Loh, Tuhan itu berjumpa dengan anak muda kaya, Tuhan juga berjumpa dengan perempuan Samaria. Tapi kenapa hasilnya beda? Karena semua kembali ke kita. Semua kembali ke respon kita. Ketika Tuhan panggil kamu untuk melayani, ketika Tuhan panggil engkau untuk melayani, apapun. Saya nggak bicara pelayanan di sini ya. Menurut saya, pelayanan paling basic itu malah yang di sini. Tapi ada way bigger, pelayanan yang jauh lebih besar dan ajaib di luar, di atas ini. Yaitu apa? Ke jiwa-jiwa. Saya kesaksian satu yang sangat membekas. Saya ini ke Afrika, Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa kali sudah bolak-balik ke Afrika. Dan jangan dibayangkan Afrika itu indah, Bapak Ibu Saudara. Afrika itu menyiksa gitu ya. Afrika itu sangat jauh. Makanannya, aduh di sini mah enak-enak. Tadi saya diajak Pastor Cu makan, aduh Tuhan Yesus babinya enak sekali ya gitu. Kalau di sana aduh makanannya ya Tuhan gitu. Belum, mohon maaf ya, tandas kan di sini tandas ya. Aduh tandasnya itu saya memilih tandas di padang rumput hijau ya. Itu tanda saya di sana Bapak Ibu Saudara, bersama para sapi dan domba gitu ya. Itu tanda saya di sana. Apakah itu menyenangkan? Oh, itu menyiksa. Tapi saya kerjakan. Saya berangkat dengan dana sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Ini kami kesini, saya dengan beberapa teman, semua kami dengan dana sendiri. Kami sedang bicara, saya sedang bicara apa sih? Itu panggilan yang mungkin orang enggak lihat, mungkin orang ngira ngapain ke Afrika gitu ya. Sudah tersiksa di sana sini. Oh Bapak Ibu Saudara, seru loh kalau di padang rumput tuh. Kalau lagi begini ada yang nyocok gitu ya. Intermezzo, mohon maaf. Tapi beneran, itu yang saya alami. Naik mobilnya loh, jangan kira seperti mobil-mobil di sini. Mobilnya itu spion sudah klik gitu ya, sudah satu jatuh gitu ya. Kursi sudah lepas dari tempatnya, bung gitu ya. Aduh Tuhan Yesus. Tinggalnya di tempat kayak jerami, rumah jerami. Itu yang kami kerjakan. Saya pergi hanya bertiga, wanita semua. Apa yang kami kerjakan? Menginjil Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, lah apakah saya pergi jauh-jauh terus tempat saya tidak saya injili? Oh, tiap hari. Kota saya itu Temanggung, kota yang sejuk, dekat kaki gunung.
puji Tuhan, mungkin bulan Januari nanti pastor saya, gembala saya sepertinya akan melayani di sini jika Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Biar beliau yang akan berbicara lebih detail. Tapi ada sekitar 50 orang sudah dibaptis dari anak bungsu di kota kami. Kami kerjakan keselamatan. Walaupun kami pergi, walaupun saya hari ini ada di sini, tetap kami kerjakan keselamatan di kota kami, di bangsa kami. Kami doa keliling seminggu sekali. Kami lakukan doa peperangan. Kemarin saya baru cerita tadi ke Pastor Betty, Pastor Ju, saya ini ke balik pulau di Penang. Saya kira, saya tuh enggak tahu ya, balik pulau itu seperti apa, bagaimana, saya tidak tahu. Saya ke sana naik Grab. Saya pikir seluruh Malaysia ini ada Grab, ya. Jadi ketika saya sampai sana, saya makan siang. Saya pikir saya mau makan dulu lah, baru saya mau doa perang. Gitu, saya mau doa keliling di sana. Saya tunggu Grab 20 menit, 30 menit. Lah kok tidak ada Grab gitu kan? Tiba-tiba seperti malaikat datang, Tuhan, saya sudah berserah Tuhan. Yang penting saya bisa pulang Tuhan gitu ya. Ada uncle-uncle gitu ya, uncle-uncle baik hati yang di situ lagi makan bareng, tanya, "Kamu?" Karena saya kan kayak orang bingung telepon, ini gimana gitu kan. Terus dia tanya, "Kamu mau kemana?" Saya bilang, saya kan sudah mapping ya, saya sudah pemetaan, saya tahu saya mau ke titik-titik ini, saya mau berdoa di titik-titik ini. Saya bilang ke uncle itu, "Uncle, saya mau berdoa." Saya bilang, saya mau berdoa, padahal saya tahu dia bukan orang Kristen. Saya mau berdoa di titik-titik ini. Tahu dia katakan apa? Saya antar ke semua titik itu. Wow, saya beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya sadar, ketika saya sampai di titik-titik itu, ini kalau nggak ada uncle malaikat ini, ya saya nggak bisa. Orang ternyata kok sinyal saya aja nggak ada. Saya juga baru tahu kok ternyata ada ya yang begini ya di Malaysia. Saya pikir Malaysia kan sudah lebih maju gitu. Ternyata saya itu lagi di pedalaman gitu ya mungkin. Tapi ternyata di situ Tuhan beri juga penghiburan gitu ya. Durian, Bapak Ibu Saudara. Saya baru tahu ternyata ada di situ duriannya famous gitu ya. Pastor Ju tadi bilang famous itu durian, dan ini lagi durian season. Mana saya tahu, saya beneran walaupun saya suka durian, saya enggak milih, oh aku mau datang waktu durian season. Saya enggak begitu, beneran, saya enggak tahu. Baru saya sampai, mereka pada bilang, ini durian season, wah gitu kan, ya, hadiah intermezzo. Tapi itu yang kami kerjakan. Kadang nggak ngerti arah, kadang nggak tahu mau kemana, kadang hanya butuh anugerah Tuhan. Bukankah demikian hidup kita sama Tuhan, kayak roller coaster ya kadang ya? Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di atasnya lagi, kadang lebih atas lagi sama Tuhan. Tapi begitulah hidup sama Tuhan. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Banyak sedapnya, amin. Dan ya itu yang saya kerjakan, yang kami kerjakan di Indonesia. Kami sedang banyak bekerja di tengah-tengah ladang anak bungsu, karena kami tahu bahwa hati Tuhan mau tidak mau adalah jiwa-jiwa. Mungkin di sini kita berbeda bergeraknya, tapi mulailah dari seisi rumahmu. Firman-Nya berkata dari seisi rumahmu. Tidak ada alasan apapun, entah masa lalu, entah background keluarga, entah dosa apapun yang pernah engkau perbuat, tidak menjadikan alasan untuk engkau tidak bergerak, untuk engkau tidak melayani Tuhan. Karena seorang perempuan Samaria yang kastanya rendah, yang berzinah, seorang Rahab, seorang pelacur, seorang Esther, anak yatim piatu, seorang Lea yang tidak dicintai dan tidak diingini suaminya, Tuhan bisa pakai mereka dengan luar biasa. Tuhan juga sanggup memakai setiap kita.
Amin. Apapun, jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Sungguh. Respon kita itu menentukan loh. Kayak tadi ya, anak muda kaya ketemu Tuhan, tapi hidupnya tidak jadi apa-apa. Karena apa? Kecewa. Seberapa banyak saya ketemu orang Kristen yang kecewa sama Tuhan? Karena mana janji Tuhan ini? Mana janji Tuhan itu? Lah, saya mau tanya, bagaimana, apa yang bagianmu sudah kamu perbuat belum? Kalau Tuhan mah sangat mencintai dan sangat ingin memberkati kita, tapi kan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau, merespon setiap firman-Nya. Ini saya sedang bicara begini, ada yang yes Tuhan aku percaya, ada yang masa ya mungkin ya, tapi saya berdoa di sini tidak ada yang begitu ya, semua ya gitu ya, amin. Semua mau bergerak, semua mau berjalan. Mungkin dari hal kecil, doa keliling, naik mobil nyembah Tuhan. Kemarin di Pineng saya ajak pastor-pastor di sana. Saya ketemu beberapa pastor, saya ajak mereka naik mobil, kita keliling Pineng, kita sembah Tuhan, kita doa deklarasi, perkatakan buat Pineng, buat Georgetown kalau kemarin kami di sana. Mari lakukan. Itu yang kami lakukan di Temanggung, di kota-kota kami di Indonesia. Dan saya berdoa di sini juga dilakukan. Bahkan ya 1 Korintus 2 ayat 9, ayo perkatakan terus. Apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang sediakan buat setiap kita. Untuk hidupmu, keluargamu, usahamu, pelayananmu, gerejamu, kotamu, bangsamu. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Mari katakan dengan percaya. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas
Yesus, mengalir kuasa dari mengalir siang hari ini di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima saat ini kasih-Nya, kuasa-Nya. Dan hati menyembuhkan yang terluka, ku kan terang bersamamu, Tuhan. All my life you have been so good to me. So good. Every breath I will sing of the goodness. Biar dibuat menyanyikan lagu ini. Mari kita semua sama-sama fokus sama Tuhan. Dia Bapa yang sanggup mengubah hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi, mencintai kita, bahkan ketika kita tidak sanggup mengasihi Dia. Dia Tuhan Allah yang setia dan tetap setia bahkan ketika kita tidak setia. Berespon dan bereaksi dengan benar akan setiap firman dan panggilannya. Tuhan terlebih rindu untuk memberkati kita, untuk memakai hidup setiap kita. Tapi sebagaimana seberapa besar kita mau meresponi dan berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, buat setiap panggilan, buat setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami dipulihkan untuk memulihkan, kami diberkati untuk memberkati. Itu kami Tuhan. Kami tidak mau simpan keselamatan kami untuk diri kami sendiri. Kami mau keselamatan yang kami terima cuma-cuma ini Tuhan, banyak orang juga akan terima melalui hidup setiap kami Tuhan. Dari keluarga kami, dari lingkungan rumah kami, dari kota kami, bahkan sampai bangsa kami akan mendengar Yesus yang kami sembah itu hidup dan sanggup memberikan keselamatan dan kemenangan. Bapa, hamba berdoa siang hari
hari ini mengalir kuasa-Mu dari tempat maha tinggi buat setiap kami, memulihkan setiap hati, membersihkan, menyembuhkan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan, pemulihan yang kami terima bukan hanya untuk kami nikmati sendiri, tapi kami mau bergerak. Kami mau bergerak Tuhan. Kami mau bergerak untuk kota di mana kami tinggal, untuk bangsa di mana kami tinggal Tuhan. Sebab Allah yang besar, Allah yang mulia, yang memberi kami hidup, yang memberi kami segala keajaiban dan berkat. Kalau Engkau sanggup membalikan keadaan perempuan Samaria ini dari seorang pejinah, dari seorang yang najis, dari seorang yang rendah, Tuhan pakai menyelamatkan satu kota. Kalau Tuhan sanggup membuat Rahab, seorang pelacur, menyelamatkan seluruh keluarganya, Tuhan sanggup membuat Esther, anak yatim piatu, menjadi ratu dan sanggup menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan sanggup membuat Lea yang tidak dicintai dan tidak diingini suaminya, Tuhan sanggup dari keturunan Lea, Yesus yang kita sembah hari ini ada. Tuhan itu bukti bahwa Dia Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup membalikan hidup setiap kita. Kutuk berubah jadi berkat Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Kau, yang tidak ada jadi ada, yang mustahil jadi tidak mustahil di dalam Tuhan. Itulah bagian kami Tuhan. Dan kami terima siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang perkasa, sekali lagi kami terima Tuhan, pemulihan di roh, jiwa, tubuh, bahkan ekonomi hidup kami Tuhan. Pembalikan keadaan seperti Kau membalikan hidup perempuan Samaria ini, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, semua roh yang berusaha untuk menghambat kegerakan atas Malaysia, atas Kuala Lumpur, atas Subang Jaya ini, kami katakan disingkirkan demi nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Master of Breakthrough yang menerobos dan berjalan di depan kami, menerobos semua kemustahilan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita sudah terima warisan pembalikan keadaan itu. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk, silakan. Saya bawa cincin namanya ya, cincin. Keychain ya. Saya bawa gantungan kunci. Sudah terima semua atau belum? Yang belum terima bisa angkat tangan. Kita mau sama-sama. Ini firman ketika kami berangkat ke sini. Ini firman yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Oke, kita terima semua. Saya boleh pinjam sebentar. Pinjam sebentar. Sudah kalian sudah terima? Saya pinjam aja sebentar. Oke. Nanti saya balikin. Ini karena ini buat Malaysia ya. Oke. Roma 8 ayat 17 mungkin bisa dibuka bahasa Indonesianya. Ini saya tulis dalam bahasa Inggrisnya. Kita adalah pewaris. Di situ dikatakan kita adalah pewaris. Roma 8 ayat 17. Oke. Kita sama-sama baca ya. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingat Bapak Ibu Saudara, pewaris. Walaupun mewarisi, di firman dikatakan jika kita apa?
menderita bersama-sama dengan dia ya. Jadi jangan mau kalau nanti ya, wah aku terima warisan. Mana warisannya? Pertanyaannya, sudah mau menderita bersama-sama dengan Kristus belum?